Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab sekalipun dengan situasi kondisi bangsa kita yang sampai pada hari ini sehingga membuat kita ada di rumah masing-masing untuk beribadah, tetapi Tuhan begitu baik. Dia masih memberikan kita nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Bahkan kita masih ada sampai pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah pada hari ini juga kita bawa hidup kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau memuji-muji namanya. Sebab Dia adalah Bapa kita yang baik. Biar kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sebagai pujian dan penyembahan kita hanya kepada-Nya. Sama-sama kita katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Dan biarlah kami menikmati Engkau Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami, yang kami naikkan hanya kepadamu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu,
bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan. Terima kasih, oh Yesusku, buat segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidupku, dalam hidup kami Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, dan kami tinggikan nama-Mu Yesus. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang agung, yang layak disembah, dipuji dan dihormat. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapakku. Kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu, kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Bapa. Ku berikan syukurku buat segala kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. benar Yesus. Kami berikan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, Sebab Kau jadikanku sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, dengan segenap hatimu katakan, ku mengasihi-Mu. ku berikan syukur. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Inilah pujian dan syukur kami kepadamu Bapa. Berikan syukurku buat sungguh bersyukur kepadamu buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih untuk hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan
Untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Dan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini Bapa sungguh boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita minta bimbingan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami buat kasih anugerah Tuhan atas kami. Sehingga boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Di tengah-tengah ibadah kami pagi ini, kami mau membaca dan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami dimampukan untuk memahami kebenaran itu ketika kami merenungkannya bersama. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, teks firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan dari teks ini ialah hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Hidup di dalam Tuhan, hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup yang dapat berakibat bagi orang lain. Hidup yang dapat berdampak bagi orang lain. Dan hidup seperti itulah yang Tuhan mau untuk dimiliki oleh setiap kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Jemaat Tesalonika memiliki hal yang sama. Satu jemaat yang kecil, tapi dampaknya besar luar biasa bagi kehidupan orang lain di sekitar kehidupan jemaat ini, baik jauh maupun dekat. Hidup yang berdampak itu terjadi tatkala kebenaran firman Allah diterima dalam kehidupannya secara pribadi. Dalam teks firman Tuhan yang telah kita bacakan, secara khusus pada ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa jemaat itu menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Di tengah-tengah penindasan yang berat, tapi jemaat itu terima firman Tuhan dengan sukacita. Dan ketika firman Tuhan itu diterima, ada satu kegerakan dalam jemaat itu tumbuh. Dan kegerakan yang dikerjakan oleh masuknya firman Allah inilah yang berdampak bagi kehidupan jemaat lain di luar jemaat Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di satu rumah sakit dirawat salah seorang bapak di ruangan ICU. Pasien itu ada di sana
oleh karena ia mengalami kegagalan jantung dan paru-paru. Menurut analisis medis, paru-parunya hanya berfungsi kurang dari 30%. Akibat kegagalan fungsi paru-paru ini menyebabkan jantung pun tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam perawatan di ruangan ICU, pasien ini ditidurkan, lalu digunakan alat-alat pemicu jantung dan peningkatan fungsi paru-paru. Untuk meningkatkan fungsi paru-paru digunakan respirator dan juga alat untuk mendorong untuk fungsi jantungnya bisa ditingkatkan. Alat-alat itu canggih, alat-alat itu berfungsi dengan sangat baik dan alat itu dimasukkan ke dalam tubuhnya agar dengan alat itu berfungsi dapat meningkatkan baik fungsi paru-paru maupun fungsi jantungnya. Seluruh peralatan itu diberikan untuk membantu pasien ini dipulihkan dari kesehatannya. Setelah alat-alat itu dipasang, pada hari berikutnya kondisi pasien itu bukannya tambah baik, malah kondisinya semakin memburuk. Dan kemudian dokter memanggil istri dari pasien itu untuk menyatakan kepadanya kenapa kondisi suaminya makin menurun. Oleh karena tubuh pasien itu menolak mengikuti irama kerja dari alat-alat yang dipasang pada tubuhnya. Akibat fungsi tubuh menolak irama kerja alat itu, maka fungsi alat itu tidak dapat menolong tubuhnya dalam meningkatkan fungsi jantung maupun fungsi paru-parunya. Satu-satunya jalan adalah pasien harus bekerja sama dengan mengikuti irama kerja alat itu. Setelah istrinya membisikkan itu ke telinga suaminya supaya bisa bekerja sama dengan irama kerja alat yang dipasang pada tubuhnya. Kalau biasa kita lihat alat itu berbunyi tik, tik, tik. Nah, fungsi napas juga harus disesuaikan dengan irama kerja alat ini. Dan kemudian suami pun setuju untuk melakukan seperti yang diharapkan istrinya sesuai dengan saran dokter. Dan setelah suaminya mengikuti irama kerja alat itu, pada hari berikutnya fungsi paru-paru meningkat dari kurang dari 30% menjadi 45%. Pada hari berikutnya naik menjadi 60%. Pada hari ketiga fungsi paru-paru mencapai 80%. Peningkatan fungsi paru-paru menyebabkan ia tidak lagi dirawat di ruangan ICU, tapi dipindahkan ke ruangan perawatan biasa. Dan hari kelima, pasien ini pulang ke rumah dengan paru-paru dan jantung yang berfungsi normal seperti sedia kala. Saudara-saudara, alat itu baik dan alat itu tujuannya untuk menolong tubuh. Tapi ketika tubuh menolak untuk bekerja sama dengan fungsi alat itu, maka manfaat alat itu pun tidak dirasakan oleh tubuhnya untuk meningkatkan kesehatannya. Itu pula yang kita mau lihat bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, firman itu untuk menolong kita, firman itu untuk membantu kita, firman itu untuk memberkati kita. Alkitab mengatakan, Roma 1 ayat yang ke-16, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 dikatakan, firman Tuhan itu mematikan kuasa kematian. Sehingga masuknya firman dalam diri ke seseorang untuk menolong orang itu, untuk mematikan kematian, untuk mematikan dosa, dan menghidupkan hidup Allah dalam hidup orang itu yang menerima firman Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak ikuti irama firman Allah, kalau kita tidak mengikuti kehendak firman Allah, kalau kita tidak mengikuti tuntutan firman Allah, walaupun firman Tuhan itu baik untuk menolong kita, tapi tidak berarti bagi kita. Bukan karena firman tidak dapat menolong kita, tapi karena kita tidak mau tunduk kepada tuntutan otoritas firman Allah. Kalau kita perhatikan jemaat Tesalonika, begitu mereka mendengarkan firman Allah, kata firman Tuhan tadi bahwa walaupun itu dalam penindasan, jemaat ini terima firman Tuhan itu dengan sukacita.
Dan ketika firman Tuhan diterima oleh jemaat Tesalonika, terjadi satu kegerakan yang membawa mereka kepada kehidupan yang luar biasa. Ada kehidupan, dan bukan hanya ada kehidupan, tapi dampak dari kehidupan mereka itu berpengaruh luar biasa. Masuknya firman Allah membawa perubahan, pembaharuan, dan berdampak bagi kehidupan orang lain di sekitar kehidupan jemaat Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan jemaat Tesalonika sehingga hidup mereka berdampak tatkala mereka menerima firman Tuhan itu dengan sukacita? Ayat-ayat yang tadi saya bacakan untuk kita membawa kita untuk melihat beberapa hal yang dialami oleh jemaat Tesalonika ketika menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Yang pertama, di ayat yang ke-9 bahagian B, saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan di sana bahwa kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Yang pertama adalah perubahan arah hidup. Ketika mendengar firman Allah dan kemudian terima firman Tuhan itu dengan sukacita, jemaat itu mengalami perubahan arah hidup. Yang dulu menyembah berhala, sekarang berbalik kepada Allah untuk menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya menyembah Allah yang mati, tapi setelah dengar firman Tuhan, tinggalkan Allah yang mati, dan mereka datang kepada Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan mereka, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dulu mereka menyembah kepada Allah buatan manusia, tapi setelah mereka dengarkan firman Allah, mereka tinggalkan Allah buatan manusia, lalu datang kepada Allah pencipta untuk menjadikan Allah itu sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dulu mereka menyembah Allah yang tidak bisa berbicara, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tapi tidak bisa meraba, punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Mereka tinggalkan itu, dan sekarang mereka datang kepada Tuhan untuk menjadikan Tuhan pribadi yang mereka puji dan sembah sebagai Tuhan Allah mereka dalam hidup mereka secara pribadi. Ada perubahan arah hidup yang mereka alami ketika mereka dengarkan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, waktu masuknya firman Allah dalam kehidupan jemaat, hati mereka berubah. Perubahan itu dimulai dari perubahan hati, lalu ada perubahan sikap, kemudian ada perubahan laku, bertindak untuk tinggalkan Allah yang mati dan datang kepada Allah yang hidup. Kalau perubahan bukan dari hati seseorang, maka walaupun arah bisa berubah, tetapi tidak dalam arti yang sebetulnya seperti yang Tuhan kehendaki. Setiap perubahan arah hidup yang dimulai dari hati manusia akan melahirkan akibat yang besar bagi diri pribadi itu maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan bangsa Israel, ya, mereka meninggalkan tanah perbudakan, itulah tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka tinggalkan tanah Mesir menuju ke Kanaan. Arah hidupnya sudah betul. Mesir negeri perbudakan, mereka tinggalkan menuju kepada Kanaan, negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Arah hidup ini sudah benar, tetapi hati mereka tidak berubah. Itu sebabnya dalam perjalanan di padang gurun, Alkitab melaporkan untuk kita bagaimana mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, melihat mujizat Tuhan, menyaksikan keajaiban Allah, merasakan kuasa Allah, tapi hati mereka tidak berubah. Itu sebabnya Allah membinasakan mereka di padang gurun, oleh karena hati mereka begitu degil. Arahnya benar, tetapi hati tidak berubah, membawa tindakan-tindakan nyata yang mengecewakan hati Tuhan. Jemaat Tesalonika memiliki bukan hanya arahnya yang berubah, meninggalkan berhala-berhala dan datang kepada Tuhan, tetapi hati mereka berubah oleh kemuliaan kuasa firman Allah. Itu sebabnya hidup yang berubah. Oleh karena perubahan arah hidup tadi,
menghasilkan sesuatu yang berdampak luar biasa bagi kemuliaan Tuhan lewat kehidupan jemaat Tesalonika. Itu hal pertama yang kita perhatikan, bahwa masuknya firman Allah atau menerima firman Tuhan dengan sukacita berdampak kepada perubahan semacam ini yang menjadikan mereka begitu berdampak bagi kehidupan orang lain. Yang kedua, perubahan perilaku. Perubahan sikap hidup. Alkitab mengatakan tentang dua perubahan perilaku yang boleh kita perhatikan bersama. Di ayat yang ke-6 bahagian A. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan menjadi penurut Tuhan. Hal yang pertama atau sikap yang pertama adalah menjadi penurut Tuhan. Ya. Menjadi penurut Tuhan. Kata penurut ini sama dengan kata pengikut atau juga disebut dengan kata pengiring. Mengikut Tuhan atau mengiring Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika jemaat Tesalonika mengalami perubahan arah hidup, meninggalkan berhala-berhala, kemudian datang kepada Tuhan, mereka tidak hanya menerima Tuhan, sekarang mereka memberi diri untuk mengiringi Tuhan dalam hidup yang mereka jalani. Keputusan ini membawa konsekuensi yang luar biasa. Konsekuensi itu ialah mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penyiksaan, mereka mengalami pembunuhan oleh karena nama Yesus. Dan jemaat ini berada di tengah-tengah pilihan. Mau ikut Yesus dan mengalami penderitaan, penganiayaan dan kesesakan bahkan kematian, atau meninggalkannya tanpa mengalami penderitaan. Dan Alkitab mengatakan jemaat ini memilih untuk menderita, untuk mengalami kesesakan, bahkan untuk mengalami penganiayaan sampai kematian. Tapi mereka tidak mau meninggalkan Tuhan, tetap mengiring Tuhan dengan sukacita, walaupun mengalami penganiayaan berat. Bahkan banyak jemaat yang terbunuh oleh karena mengambil sikap untuk menjadi pengiring Tuhan. Inilah sikap yang sesungguhnya Yesus mau. Satu sikap jemaat yang menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Tuhan. Dan itu yang Yesus katakan, orang yang ikut dia harus melewati langkah seperti ini. Rela sangkal diri, pikul salib, dan ikut dia. Jemaat ini jemaat yang baru percaya, tapi memiliki komitmen yang luar biasa. Rela memberi diri untuk menderita dan kemudian ikut Tuhan, walaupun begitu berat konsekuensi yang harus ditanggung. Kita perhatikan, kenapa jemaat ini demikian rela menderita untuk ikut Tuhan dengan konsekuensi demikian serius? Ketika mereka menerima Tuhan, ketika mereka menerima firman Allah, kasih Allah mengubah hidup mereka. Kasih Allah memperbaharui mereka. Dan kasih itu menguasai mereka. Itu sebabnya hati yang mengasihi mengalir dalam hati mereka. Sehingga apapun yang terjadi, kasih kepada Tuhan tidak berubah sama sekali. Dan bukan hanya itu. Ketika kasih Allah mengubah mereka, mata mereka dicalikan oleh Allah untuk melihat kemuliaan keagungan Tuhan. Dan ketika mereka menyaksikan kemuliaan keagungan Tuhan itulah, mereka merelakan diri untuk mengalami penderitaan dan penganiayaan, tapi tetap setia mengikut Tuhan. Karena mereka menyaksikan keagungan Allah yang dihadirkan kepada mereka ketika Tuhan membuka mata mereka melihat kemuliaan yang dihadirkan oleh Tuhan. Hidup yang diubahkan kasih Allah, mata yang dicalikan melihat kemuliaan Allah. Hal-hal itu yang membuat jemaat tidak mundur dalam menghadapi penganiayaan, kecuali rela tunduk kepada Tuhan apapun konsekuensi dari sikap semacam ini. Keberadaan mereka dalam sikap semacam inilah yang menjadi kekaguman bagi jemaat yang lain. Bagaimana luar biasanya jemaat Tesalonika tidak mundur selangkah pun karena penderitaan itu. Tidak mundur selangkah pun oleh karena penindasan dan kesesakan itu. Kecuali dengan puji syukur dan sukacita menjalani kehidupan walaupun di tengah-tengah penderitaan. Itulah sebabnya
dalam kajian firman Tuhan tentang 1 Tesalonika, ketika dalam situasi yang macam begini, Tuhan berbicara kepada Paulus untuk katakan kepada jemaat Tesalonika pada pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang menjadi kehendak Allah. Karena hidup ini bukan tentang jemaat, tapi tentang Tuhan. Hidup ini bukan kehendak jemaat, tapi kehendak Tuhan. Yang kehendak Tuhan kehendaki ialah agar mereka memuliakannya. Dan jika penderitaan merupakan sarana agar Allah dimuliakan, jemaat menerimanya dengan sukacita karena mereka ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, itu sikap pertama yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika yang menyebabkan hidup mereka begitu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dikatakan bukan hanya di Akaya dan Makedonia, tapi di tempat-tempat tersiar kabar tentang bagaimana kehidupan jemaat ini tetap setia walaupun menderita, tetap setia walaupun nyawa jadi taruhan. Yang kedua, bukan hanya menjadi penurut atau pengikut Tuhan, tapi dalam ayat yang ke-7 dikatakan dan begini, ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, menjadi teladan, ya, menjadi contoh, menjadi patron. Jadi kehidupan jemaat Tesalonika yang dijalani, tetap setia walaupun ada penderitaan, tetap setia walaupun ada penganiayaan. Keadaan ini menjadi contoh, keadaan ini menjadi patron terhadap jemaat Tuhan yang lain di sekitar wilayah Makedonia, Akaya, dan wilayah-wilayah lain di mana jemaat ini berada. Artinya bahwa kehidupan jemaat Tesalonika berpengaruh kepada seluruh wilayah Yunani. Pada masa itu, wilayah Yunani, wilayah yang dipenuhi penyembahan berhala. Tetapi kehidupan jemaat ini begitu kuat berbicara kepada orang lain. Teladan mereka, contoh hidup mereka, itu memberikan arti nyata bagi kehidupan jemaat lain yang juga percaya kepada Tuhan. Dan itu dampaknya luar biasa yang dilakukan jemaat ini di hadapan Tuhan di tengah-tengah tantangan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat ini jemaat yang kecil. Jemaat ini jemaat yang sederhana. Tapi ketika ada penganiayaan, ketika ada penderitaan, jemaat ini tidak mundur selangkah pun dalam menjalani kehidupan yang penuh pergumulan dan penderitaan. Ini menjadi sebuah contoh. Oleh karena masa itu, kehidupan jemaat yang diwarnai dengan penderitaan selalu mengungkapkan sukacita, sehingga banyak orang menyaksikannya sebagai satu kehidupan jemaat yang sangat mengagumkan di hadapan Tuhan. Inilah contoh atau teladan yang dihadirkan jemaat Tesalonika sehingga mereka begitu berpengaruh bagi kehidupan orang lain di sekitar mereka. Nah, sebenarnya kalau dikatakan mengapa itu menjadi teladan? Oleh karena apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika berkaitan dengan penderitaan yang mereka jalani. Tidak tetap setia walaupun menderita. Tetap taat kepada Tuhan walaupun menderita. Tetap mengikut Tuhan walaupun menderita. Ada sesuatu yang dilihat oleh jemaat-jemaat yang lain. Dan itu menjadi mengagumkan dan luar biasa. Tetapi hal yang mengagumkan luar biasa ini tidak bisa dinikmati kalau tidak di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Itu sebabnya hidup jemaat ini begini kuat berbicara. Ada hal yang mengagumkan walaupun penuh penderitaan. Tapi hal mengagumkan itu tidak bisa dinikmati kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan ini begitu berpengaruh bagi jemaat lain. Sehingga mereka dimotivasi bagaimana hidup yang seharusnya mereka jalani di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada satu kisah di Afrika. Ada seorang gadis Afrika bernama Johanna. Ia hidup di masa
pemerintahan apartheid. Orang-orang kulit hitam diperlakukan secara tidak senonoh. Banyak yang ditangkap, dilecehkan, dan dipenjarakan. Dan di tengah-tengah kehidupan banyak yang dipenjarakan. Joanna adalah seorang gadis yang sangat mengalami hal yang sama. Tapi ia menerima pengampunan. Dan ia pun berdamai dengan sistem apartheid. Kemudian ia ingin membawa berkat pengampunan kepada banyak orang yang mengalami korban dari apartheid. Dan ditahan di berbagai tempat, di penjara-penjara di Afrika Selatan. Kemudian ia memutuskan untuk memasuki atau mengunjungi penjara-penjara dan kemudian membagikan berkat kasih Allah kepada tiap mereka yang sedang ditahan di penjara. Kemudian ia mengambil waktu, lalu ia mulai secara rutin mengunjungi penjara laki-laki. Seorang gadis harus mengunjungi penjara laki-laki yang kebanyakan mengalami kasus-kasus berat yang dialami oleh setiap narapidana. Di penjara itulah kemudian ia diizinkan untuk melayani mereka setiap hari. Ia membuat permainan dengan para narapidana, kemudian berdiskusi, berdialog dari hari ke hari untuk membawa mereka mengalami kasih Tuhan secara dalam. Tempat di mana ia datang di penjara itu, biasanya setiap tahun terjadi 279 kasus kekerasan. Tapi dengan masuknya Joanna di tempat itu, mengadakan dialog dan interaksi dan penuh permainan, dalam 10 tahun kemudian, ternyata bahwa yang biasanya 279 kasus per tahun, sekarang hanya tinggal 2 kasus per tahun. Fenomena ini menarik BBC London. Kemudian ia datang untuk mewawancarai Joanna. Apa yang ia lakukan di sana? Sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa di penjara. Dan kemudian ada seorang penulis namanya Philip Yancey. Itu mewawancarai Joanna untuk mengungkapkan kepadanya apa rahasia dari tindakannya terhadap orang-orang narapidana. Sehingga mereka mengalami perubahan sikap hidup yang luar biasa. Kemudian dengan kata sederhana, Joanna mengatakan kepada Philip Yancey, Philip, Tuhan itu ada di mana-mana. Di penjara ada Yesus, di luar sana juga ada Yesus. Karena itu saya datang hanya membuat Yesus lebih jelas bagi orang-orang di penjara. Dengan makin jelasnya Yesus bagi mereka, mereka akan menaruh pengharapan padanya. Dan dengan itulah mereka berubah, karena Tuhan mengubah hidup mereka. Saudara-saudara, hidup yang kita miliki tidak untuk diri kita sendiri. Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Harus punya dampak yang besar bagi orang lain. Harus punya dampak bagi telinga, mata, dan hati jiwa orang lain. Sehingga orang lain pun diberkati oleh karena hidup yang kita miliki di dalam Tuhan. Karena itulah kehadiran Tuhan harus diresponi dengan sungguh dan tunduk kepadanya agar Allah berkarya. Kegerakan yang terjadi di jemaat Tesalonika dimulai dari kasih karunia Allah dalam hati dan jiwa mereka. Dan kasih karunia itu pula yang dapat membuat hidup ini dapat berdampak bagi orang lain. Sehingga orang pun memuliakan Tuhan oleh karena diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh dengarkan firman Allah. Kehidupan yang kami miliki adalah hidup darimu. Dan kehidupan itu hidup yang hidup dan menghidupkan. Sehingga bisa berdampak bagi orang lain. Entah jauh maupun dekat, melihat maupun mendengar. Berkati kami dengan firman Allah. Berkarya di dalam dan melalui kami. Supaya hidup yang menjadi berkat. Hidup itu menjadi nampak lewat kami. Demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami berikan. Kuduskan itu bagimu. Pergunakan bagi namamu di tengah-tengah pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mau mengangkat hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita. Suara kita dan katakan dengan hati bersyukur masuk di hati.
Yesus kasihi, selaku Gembala Sidang, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Jefferson Bowling. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi semua jemaat, saya pun tak lupa mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Walau ibadah masih di rumah aja, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan. Mesbah doa, Senin jam 6 pagi. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat, Sabtu jam 4 sore. Youth Ecclesia, Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Untuk registrasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu